apakah ada dari Nabi tentang cinta tanah air? Baik, mungkin kita sering mendengar ungkapan hubul watan minal iman ya. Iya. Dan itu memang diperselisihkan, artinya memang bukan hadis Nabi. Tetapi kalau kita memang melihat dari contoh yang lain, tidak dengan redaksi hubul watan minal iman, ada di antaranya diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Di antara doanya Nabi itu adalah Allahumma habib ilainal madinata kahubbina makkata au asyadda. Itu doanya Nabi. Dan ini hadis sahih, ini sudah pasti. Nabi berdoa, ya Allah, berikanlah rasa cinta kepadaku untuk mencintai Madinah sebagaimana cintaku kepada Mekah. Au asyadda, atau lebih besar lagi rasa cinta itu. Artinya memang Nabi sebelumnya sudah jelas mencintai negeri kelahirannya, yaitu Mekah. Makanya ketika hijrah Rasul dari Mekah ke Madinah, dengan berat hati tentunya meninggalkan tanah air, harus hijrah ke Madinah, dan sampai Madinah yang diinginkan oleh Nabi, meskipun ini adalah tempat yang baru, tetapi berikanlah rasa cinta yang besar terhadap Madinah sebagai halnya mencintai Mekah. Artinya cinta tanah air ada contoh dari Nabi dari doa tersebut. Lalu bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan ini, Pak Ustaz? Baik, cara kita mengisi kemerdekaan ini, pertama memang rasa syukur yang harus terus kita panjatkan. Kemudian yang kedua, dengan adanya kemerdekaan ini kita isi dengan segala kegiatan yang bermanfaat tentunya. Dan kita pikirkan bagaimana kontribusi kita untuk negeri ini, agar senantiasa kemerdekaan ini kita bukan sebatas penikmat saja, tetapi kita betul-betul cara mensyukurinya adalah mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai kegiatan yang membangun tentunya, yang menjadikan Indonesia semakin baik. Contoh, ketika negara ini sudah merdeka, negara ini sudah bebas dari penjajahan, kita tinggal mewujudkan keamanan. Bagaimana agar negeri kita ini tetap aman? Karena bagaimanapun juga ketika negeri atau sebuah negara itu dikatakan merdeka, tetapi pikiran ataupun mindset daripada penduduk atau masyarakatnya itu tidak bisa menghargai segala perbedaan yang ada. Yang ada justru adalah pertikaian. Yang ada justru musuh kita itu adalah bangsa kita sendiri. Ini kan sangat ironis sekali tentunya. Maka dari itu, prioritaskan bagaimana negeri kita ini menjadi negeri yang aman dengan terus meningkatkan kesatuan dan persatuan. Sebagai contoh, ketika di momen 17 Agustus itu ada yang namanya kita lomba-lomba seperti panjat pinang, tarik tambang. Apakah itu hanya sebatas sukacita saja? Tidak. Karena secara makna filosofisnya bahwa dari lomba-lomba itu adalah sebuah keberhasilan akan bisa diraih dengan kebersamaan. Ya kan? Perjuangan ada juga perjuangan ya? di situ kan. Tarik tambang, panjat pinang. Nah, artinya di sana ada kesatuan dan persatuan. Nah, itu filosofisnya itu sebetulnya. Maka dalam kehidupan kita sehari-hari pun ketika mencapai satu kesuksesan, di situ penting kita menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan, menjunjung tinggi yang namanya kebersamaan. Karena bagaimanapun juga sejak awal kita dikatakan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi dalam satu tujuan. Karena bagaimanapun juga suatu perpecahan itu diawali dari ketidakmenerimaannya perbedaan yang ada. Gitu. Ya, terima kasih banyak Pak Ustadz telah memberikan pencerahan kepada kami tentunya dalam mengisi kemerdekaan ini. Tentunya diisi dengan hal yang positif ya gitu. Intinya sih bersyukur kepada Allah, kita selaku penerus pahlawan yang telah gugur ya, kita banyak bersyukur, mendoakan juga ya. Artinya kita tidak bisa berjuang dengan secara fisik ya, kita bisa secara berdoa dan mengisi kebaikan dan hal-hal yang positif, intinya sih. Betul. Disampaikan oleh Napoleon Bonaparte bahwa bangsa yang baik adalah, atau bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya atau pendahulu.